diantar suaminya? Saya diantar suaminya, suaminya lagi nunggu di luar. Suaminya boleh diajak masuk aja Bu, barangkali mau ikut konseling atau mau ikut mendengarkan. Nggak usah Mbak, nggak apa-apa, di luar sama anak saya tuh sekalian belajarin. Oh berarti ibunya aja yang konseling hari ini ya? Iya betul Mbak. Oke baik, sebelumnya izin perkenalkan diri ya Bu, saya Winda Ranggani selaku ahli gizi di rumah sakit ini yang akan memandu sesi konseling kita pada hari ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Saya Salma Lutfianti, Mbak bisa dipanggil Salma. Oke baik Ibu Salma. Hari ini kita akan melangsungkan konseling yang akan dilaksanakan selama 20 menit ke depan. Nantinya jika ada pertanyaan boleh ditanya langsung pada saya. Oke baik, izin memperkenalkan diri dulu ya Bu. Sebelumnya nama saya Winda Ranggani selaku ahli gizi yang bertugas di rumah sakit ini, dan saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di rumah sakit ini ya, terutama di rumah saya. Dan jangan sungkan ya Bu, kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh langsung tanyakan kepada saya. Baik Mbak. Oke, kita akan mulai sesi konseling ini selama 20 menit ke depan ya Mbak. Namun jika nanti ada pertanyaan lagi atau mungkin waktunya kurang ya dan ada yang masih perlu diskusikan lagi, kita bisa memperpanjang waktunya. Baik Mbak. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menjelaskan tujuan dari konseling hari ini ya Bu. Jadi konseling kita hari ini itu pastinya untuk mencari solusi bersama-sama ya Bu, dari permasalahan yang Ibu alami. Lalu kita juga akan mencarikan edukasi terkait permasalahan yang sedang Ibu alami. Dan oke baik Ibu, sebelumnya izinkan saya menyampaikan tujuan dari sesi konseling kita hari ini ya Bu. Jadi yang pertama itu tentunya tujuan dari sesi konseling kita hari ini untuk membahas permasalahan yang sedang Ibu alami. Lalu yang kedua itu untuk memberikan edukasi terkait permasalahan yang Ibu alami. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kita nantinya akan mencarikan solusi bersama-sama terkait solusi yang tepat untuk permasalahan yang Ibu alami. Nanti Ibu jangan sungkan ya untuk menyampaikan semuanya kepada saya, karena segala apapun yang akan Ibu sampaikan akan dijaga atau terjaga kerahasiaan oleh saya. Jadi nanti jika ada pertanyaan atau itu langsung sampaikan saja kepada saya. Baik Ibu, ada yang Ibu? Jadi begini Mbak, saya dapat rujukan dari dokter suruh menemui aku di rumah. Orang kata dokter ini menderita obesitas Mbak. Oh begitu ya Bu, boleh saya lihat surat rujukannya? Oke ini Mbak. Sebentar ya Bu. Jadi di surat rujukan ini anak Ibu didiagnosa obesitas ya, atau gizi buruk. Nah saya mau tanya nih ya, sebelumnya Ibu sendiri tahu nggak ya kira-kira kenapa Ibu bisa terkena obesitas atau gizi buruk? Mungkin dari kebiasaan makanan Ibu atau jajan anak Ibu atau yang sebagainya gitu, atau apa gitu, itu tahu nggak ya? Mungkin ini kali ya Mbak. Kalau saya sih kalau misalkan mau makan itu dia suka banget makan Mbak. Saya sebagai orang tua ya senang aja kalau misalkan anaknya suka makan gitu kan. Namanya anak kecil, terus juga tapi di sisi lain tuh dia suka banget jajan gitu. Biasanya itu bisa sampai 10.000 sendiri gitu. Mungkin itu kali ya yang menjadi penyebab anak saya bisa obesitas. Oke baik Ibu, selama ini apakah Ibu sudah mencoba alternatif cara seperti mengurangi jajan anak Ibu atau mengurangi pola makannya atau memberikan makanan yang memang sesuai porsinya atau bagaimana? Apakah Ibu sudah mencoba selama ini? Paling kalau coba sih saya sebenarnya sudah mencoba gitu untuk mengurangi makan atau jajannya itu. Tapi saya sebagai orang tua kadang nggak tega ya Mbak, namanya anak kecil mau makan tapi saya nggak kasih gitu. Terus juga saya kan kebetulan bekerja di mana, jadi saya suka banget frozen food gitu supaya memudahkan dia makan. Terus dia juga suka banget sama frozen food gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan coba yang betul-betul coba susah Mbak gitu, anak saya juga nggak bisa sih. Kebetulan saya juga kan kerja ya Mbak, jadi ya dia diasuhnya sama membantu gitu, jadi ya udah gitu saya hanya menyediakan makanan yang emang sekiranya bergizi gitu buat dia. Oke, jadi Ibu ini wanita karir ya? Iya betul Mbak. Oke, saya ikut merasakan apa yang Ibu rasakan ya. Saya tahu bagaimana rasanya, di mana Ibu juga harus bekerja, tapi di sisi lain Ibu juga harus tetap memperhatikan perkembangan Ibu, tetap harus mengontrol ya, tetap harus memantau asupan makanan Ibu. Tapi kan hal tersebut semua di luar dari Ibu ya. Saya bisa mengerti ya Bu, dan nanti
kita akan cari solusinya bersama-sama ya. Iya mbak, kebetulan saya sama suami juga bekerja, jadi saya tuh khawatir banget sama gizi anak saya. Kalau saya takutnya kan anak saya obesitas gitu, terus juga dia suka makanan yang emang jajan-jajan di luar gitu, takutnya kan nggak sehat ya mbak. Tapi terima kasih mbak, tapi sebenarnya terima kasih karena sudah berempati kepada saya. Tapi ngomong-ngomong, kira-kira apa sih mbak sebenarnya faktor yang benar-benar menyebabkan anak itu obesitas? Saya juga sedikit bingung nih mbak, kenapa sih anak saya bisa disebut obesitas? Padahal kan sebenarnya anak-anak kan emang butuh makan banyak ya, apalagi dia tumbuhnya tuh masih lama gitu, masih panjang jalannya. Oke, baik Ibu. Di sini saya akan menjelaskan ya secara jelas dan singkat tentang faktor dari penyebab kejadian obesitas pada anak Ibu, dan saya harap Ibu bisa mendengarkan dengan baik ya Bu sampai akhir penjelasan saya. Baik mbak. Oke, baik Ibu, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya obesitas pada anak Ibu. Di antaranya itu asupan makanan berlebih, yang makanan tersebut didapatkan dari jenis makanan yang instan Bu, seperti frozen food yang memang tadi Ibu sudah sampaikan ya ke saya juga, yang Ibu seringnya menyajikan frozen food kepada anak Ibu karena alasan kerja ya Bu, Ibu kerja, jadi biar cepat aja gitu disajikannya, padahal sebenarnya frozen food itu tidak baik untuk dimakan atau dikonsumsi dalam jumlah waktu yang lama dan terus menerus seperti itu Bu. Dan selain itu juga bisa dari makanan junk food Bu, seperti pizza, burger dan sebagainya. Oh iya, kebetulan anak saya emang suka sih mbak sama pizza, makanya saya suka orderin gitu. Oke, jadi ada beberapa cara yang mungkin bisa Ibu terapkan ya kepada anak Ibu yang mungkin bisa mengatasi kondisi obesitas yang menjadi jauh lebih baik. Di antara itu bisa Ibu libatkan ya anak Ibu dalam kegiatan aktivitas di lingkungan rumahnya, karena kan anak Ibu tadi yang seperti Ibu sampaikan ya lebih sering menonton YouTube ya, HP gitu ya, gadget. Jadi mungkin dari awal bisa dibatasi dulu Ibu main gadgetnya, kayak misal sehari hanya 10 menit atau 15 menit setelah sudah makan. Itu tergantung Ibu nanti gimana mau menyikapinya ya, tapi coba untuk batasi pemakaian gadget atau tonton video YouTube si anak itu. Lalu Ibu bisa melibatkan anak dalam aktivitas yang dilakukan di rumah, karena biar anak juga punya aktivitas fisiknya gitu, nggak cuma tidur atau nonton YouTube aja. Jadi anak juga punya aktivitas walaupun gak berat-berat ya Bu, tapi anak tuh punya apa ya, nggak tidur aja gitu di rumahnya, jadi punya kegiatan di rumah. Jadi sebisa mungkin libatkan, misal ayahnya sedang mencuci mobil, anaknya bisa dibantu, bisa ikut membantu, atau ibu nih lagi mau nyiapin makan buat anak Ibu bisa melibatkan anak Ibu untuk dalam proses penyiapan makan anak Ibu itu. Tapi kira-kira cara itu bakalan efektif nggak ya mbak ke anak saya? Ibu bisa dicoba dulu aja ya Bu, caranya pelan-pelan, jangan gak apa-apa nggak langsung dicoba, nggak langsung dibatasi, gak apa-apa, pelan aja, perlahan. Ibu harus yakin kalau memang cara tersebut bisa merubah kebiasaan anak Ibu atau kondisi anak Ibu saat ini. Ibu harus menghilangkan pikiran-pikiran negatif dalam pikiran Ibu ya, agar cara ini tuh dapat berhasil juga. Oke, baik, ada yang mau ditanyakan Bu? Saya rasa sudah cukup mbak, saya sudah cukup paham dengan apa yang sudah sampaikan. Oke, kalau memang dirasa sudah cukup ya, sudah cukup jelas, boleh diulang kembali Bu terkait penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan, agar saya mengetahui ya sejauh mana Ibu sudah menangkap atau memahami apa yang saya jelaskan tadi. Jadi begini mbak, dari yang saya tangkap oleh penjelasan mbak tadi, ada faktor yang mempengaruhi anak obesitas itu adalah karena tadi diberikan makanan olahan atau frozen food gitu. Tapi karena frozen food itu, jadi dari yang saya tangkap yang mbak tadi itu ada beberapa faktor yang menyebabkan anak obesitas. Salah satunya itu karena frozen food gitu, karena frozen food itu tidak baik untuk dikonsumsi secara. Dari yang saya tangkap itu ada dua faktor yang menyebabkan anak obesitas ya mbak. Tadi itu ada yang faktor makanan olahan atau frozen food, terus sebaiknya jangan diberikan berlebihan karena tidak baik untuk jangka panjangnya. Lalu juga ada karena junk food atau makanan-makanan tidak sehat seperti pizza dan lain-lain. Lalu juga cara mengatasi anak obesitas itu bisa dilibatkan dalam aktivitas fisik dalam rumah tangga, seperti ayahnya mencuci mobil, anaknya bisa diikutsertakan dalam mencuci mobil. Jadi tidak hanya melakukan aktivitas nonton video saja, tetapi mempunyai aktivitas lain. Seperti itu mbak yang saya tangkap.
Oke, baik, penjelasan Ibu atau penjelasan ulang Ibu sangat baik ya, sangat bagus sekali, sudah paham dengan yang saya jelaskan tadi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Ibu atau sudah cukup? Sudah cukup, Mbak. Oke, baik, nanti kita jadwalkan kembali ya sesi konseling kita di 2 minggu ke depan di hari yang sama dan di waktu yang sama. Dan nanti akan saya ingatkan ya Bu, sehari sebelum waktunya, sebelum jadwalnya melalui via telepon. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu sudah ada atau sudah hadir, sudah mempercaya saya untuk menjadi ahli gizi untuk melakukan konseling hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan semoga saran yang saya berikan bisa membantu untuk merubah kondisi yang sedang Ibu alami saat ini ya Bu. Amin, terima kasih Mbak. Kalau gitu saya boleh pamit. Iya, boleh. Hati-hati di jalan ya Bu. Iya, terima kasih Mbak. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam.